Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban yang beranggotakan yang pertama Olivia Ivanisari NIM 236, yang kedua Yunik Cesarinda dengan NIM 055, yang ketiga Windy Wulandari NIM 120, yang keempat Rizka Nandia Adarani NIM 002, yang kelima Indah Rahmawati NIM 067. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban, yaitu akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Dapat diasumsikan bahwa seorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan tersebut. Masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan biayanya sendiri secara keseluruhan. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban mengutamakan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan akumulasi data pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, ada pusat biaya atau cost center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Terdapat pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan. Ketiga, pusat laba atau profit center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan ataupun biaya. Keempat, pusat investasi atau investasi center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Korelasi dengan struktur organisasi. Yang pertama ada struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Kedua, ada struktur horizontal. Jika maksudnya untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah pilihan yang sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan akumulasi data dan pelaporan.
Ada anggaran pertanggungjawaban, akumulasi data, dan pelaporan pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis, disusunlah anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan pada setiap segmen jaringan. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah manajer pusat. Pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Jadi, manajer dapat mengidentifikasikan penyebab dari inefisiensi dan membandingkan kinerja apakah target sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada tentang akumulasi data, 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan dalam proses akumulasi data. Yang pertama ada berdasarkan pusat pertanggungjawaban, yang kedua berdasarkan bisa atau tidaknya dikendalikan, dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis biaya atau pos-pos pelaporan. Selanjutnya mengenai pelaporan pertanggungjawaban, tahap akhir dari akuntansi pertanggungjawaban yaitu laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan ini merupakan media di mana biaya-biaya dapat dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan tanggung jawab harus didasarkan dengan apa yang terjadi dan manajer penanggung jawab melaporkan pengendalian yang dimilikinya. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan pertanggungjawaban seharusnya didasarkan pada laporan bentuk piramida. Ada top, yang selanjutnya middle, dan yang terakhir adalah first line. Untuk materi asumsi keperilakuan dan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian mencakupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Kedua, manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk pencapaian tujuan bersama. 3. Struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar dari keseluruhan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Maka kerangka kerja untuk itu seharusnya didesain secara hati-hati. Struktur organisasi harus dianalisis terhadap kelemahan dalam pendelegasian dan penyebaran. Jika tanggung jawab tumpang tindih menyebabkan timbulnya saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari, maka kompromi yang dapat dilaksanakan harus ditemukan. Jaringan pertanggungjawaban akan efektif untuk mengendalikan suatu organisasi jika struktur organisasi formal yang mendasari adalah rasional. Penerimaan tanggung jawab. Kerelaan untuk menerima tanggung jawab bergantung pada cara manajer memandang diskresi dan pengendalian mereka atas sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi kinerja akan menghasilkan keputusan yang baik jika para manajer terbuka dan mengungkapkan harapan mereka mengenai tingkat kinerja yang realistis dan strategi untuk mencapainya. Kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Para manajer memandang segmen mereka dan diri mereka sendiri sebagai bagian penting dari perusahaan secara keseluruhan dan akan lebih rela berjuang untuk mencapai tujuan. Menerima pelaporan kinerja sebagai alat yang bermanfaat untuk melakukan koreksi atas tindakan, mereka akan menghubungkan kegagalan mereka dengan ancaman terhadap terpenuhinya tujuan maupun aspirasi pribadi mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.